Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di edisi pada hari ini. Saya Francisca Audrey, dan saat ini telah hadir di studio Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM. Saya berharap sahabat saat ini dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Sahabat, Allah tidak pernah mempertanyakan kemampuan ataupun ketidakmampuan kita. Allah hanya meminta kesediaan kita. Sahabat, mari kita sapa terlebih dahulu Romo Jimmy. Halo Romo, apa kabar Romo? Puji Tuhan, Alhamdulillah kabar saya luar biasa baik, Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dan saya selalu yakin ya, kabar saya baik, saya dijamin kesehatan karena Tuhan luar biasa baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo juga telah menyediakan waktu untuk memberikan inspirasi rohani untuk edisi hari ini ya Romo ya. Sama-sama. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai edisi pada hari ini dan diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Engkau baik bagi kami sekalian. Kebaikan-Mu itu nyata di dalam seluruh tapak hidup yang kami jalani. Engkau anugerahi kami berkat dan karunia-Mu. Engkau mampukan kami untuk boleh melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kami. Engkau menjamin seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Maka perkenankan kami menghaturkan syukur kepadamu untuk segala kasih karunia dan berkat yang telah Engkau selenggarakan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Maka urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami hayati dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami persembahkan diri dan dengan penuh kerendahan hati mohon berkat-Mu bagi kami sekalian, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Panennya banyak, tetapi pekerja-pekerja hanya sedikit. Sebab itu, mohonlah kepada Tuhan yang empunya panenan, agar Ia mengirim pekerja-pekerja ke panenannya. Pembacaan diambil dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra ahli Alkitab supaya membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung. Dan semua orang menjawab, Amin, amin.
sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu dimengerti. Lalu Nehemia kepala daerah dan Imam Esra ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis. Dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus. Jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan hari ini dengan Mazmur tanggapan, "Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati." Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini.
Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita menggali inspirasi rohani apa yang ada di bacaan pada hari ini ya. Romo Jimmy, kita akan mulai dari pembacaan dari kitab Nehemia dulu ya Romo Bacaan ya. pertama Ya, dari bacaan pertama. Nah, inspirasi rohani apa Romo yang bisa kita dapatkan? Baik Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, bacaan pertama sesuai dengan permenungan saya menemukan bahwa begitu luar biasanya, pertama dari pihak orang-orang Israel sendiri, dan yang kedua dari Allah sendiri yang berfirman melalui sabdanya. Luar biasa karena ada sebuah kebangunan rohani, boleh saya katakan seperti itu. Ada sebuah perkembangan iman yang luar biasa dalam diri orang-orang Israel sendiri. Ada not yang juga mungkin baik kita perhatikan bahwa peristiwa itu terjadi setelah mereka mengalami situasi kemelut, pengalaman pahit di masa pembuangan. Ya, betul. Lalu mereka berkumpul bersama, semua orang, tua, muda, pria, wanita berkumpul bersama. Catatan Nehemia dalam bacaan pertama tadi jelas. Mereka mendengarkan firman Tuhan bahkan sampai tengah hari. Nah, ini suatu kebangunan rohani yang saya maksudkan di situ. Ada niatan yang suci dari diri orang-orang Israel yang baru saja mengalami masa kelam, masa pengasingan, masa pembuangan itu, berkumpul bersama. Lalu yang kedua, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pula penjelasan mengenai firman Tuhan yang dibacakan kepada mereka itu. Dan yang ketiga, melalui berbagai macam penjelasan atau firman Tuhan itu, saya pakai pilihan, mungkin konotasinya agak sedikit negatif. Sabda Tuhan itu menggugat mereka, sehingga dikatakan bahwa mereka menangis. Sabda Tuhan itu membawa mereka pada kesadaran akan siapakah mereka, tentu lengkap juga dengan laku tapa mereka. Tidak hanya mereka, tetapi juga nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka kemudian juga menangis. Jadi pada saat itu, pada saat penjelasan yang disampaikan oleh orang Lewi itu, dia menjelaskan nggak hanya isi kitab tersebut, tapi dikaitkan dengan sejarah mereka, begitu ya Romo maksudnya ya? Persis, karena yang dibacakan adalah kitab Taurat Musa yang sudah diterima oleh nenek moyang mereka. Apa yang menjadi titah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terekam dengan baik dalam kitab Taurat itu dibacakan kepada mereka. Dan oleh karena itu mereka, tadi saya katakan mereka digugat, dibawa pada kesadaran dan akhirnya menangis. Orang tentu menangis kalau tidak ada sebab. Menangis ya mungkin dia dianggap gila, tetapi ini karena dalam situasi yang tadi saya bilang, kebangunan rohani yang luar biasa.
Dan lebih dari itu, tidak hanya sampai pada mereka menangis ya, tetapi ada sebuah penghiburan dan 3 tokoh besar yang dihadirkan di sana tadi, Imam Esra, lalu Lewi, orang-orang Lewi, dan Nehemia, kepala daerah itu juga memiliki peran yang luar biasa. Mereka kemudian memberikan sebuah penghiburan kepada kepada orang-orang Israel yang menangis itu. Nikmati hari ini. Hari ini adalah kudus. Tuhan tempat perlindungan. Nah, ini luar biasa. Jadi sebuah perjalanan rohani yang diringkas dengan baik dalam perikop bacaan pertama hari ini. Saya bahasakan sebuah kebangunan rohani dalam diri orang-orang Israel sendiri. Dan ada banyak hal tentu dari apa yang tadi saya katakan itu bisa menjadi permenungan buat kita. Itu yang saya lihat dari bacaan pertama pada hari ini, Audrey dan sahabat Wasa Rohani Katolik yang saya kasihi. Ya, gitu. Baik Romo. Kalau mau dilihat ya Romo, dari awal tadi Romo katakan suatu kebangkitan rohani itu kan kalau melihat dari pagi sampai tengah hari. Mungkin itu sekitar, kalau kita sekarang mungkin sekitar 6 jam ya Romo ya. Jadi itu sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa, bisa 6 jam mendengarkan sabda Tuhan begitu ya. Mereka sungguh-sungguh di dalam diri mereka itu sungguh-sungguh terbuka untuk mendengarkan apa yang dimaui oleh Tuhan, bahasa manusiawi, apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mereka lakukan. Dan juga kalau kita lihat dalam sejarah, ada sebuah sejarah yang catatan sejarah kelam mereka di tanah pembuangan mungkin juga akrab dengan firman Tuhan itu nggak terlalu. Sulit, karena mereka harus bergulat dengan situasi kemelut yang sedang mereka alami. Penekanan dan penindasan yang luar biasa ya Romo ya. Dan itu mereka tidak terlalu memahami apa yang menjadi Taurat Tuhan buat mereka. Walaupun itu sudah berabad-abad ya mereka pegang ya. Nah, persis di situ ketika mereka mendengarkan itu, tadi saya bahasakan, digugat oleh sabda Tuhan sendiri, ternyata itu luar biasa. Sabda Tuhan itu menjadi pegangan, pedoman buat mereka dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Tetapi selama itu mereka abaikan. Waktu bahkan ketika orang sudah masuk, memberikan hati dan dirinya untuk mendengarkan, untuk kemudian meresapi apa yang sedang dikatakan, 6 jam juga waktu yang terasa terlalu singkat. Tetapi ini luar biasa bahwa buat mereka 6 jam itu adalah waktu yang sangat berharga. Kalau kita mau hitung ya, tadi Audrey mengatakan ya mungkin sekitar 6 jam. Tetapi bahasa kitab suci tadi mengatakan sampai setengah hari, itu berarti bahwa mereka sungguh-sungguh memberi waktu mereka untuk Tuhan, memberi waktu mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu. Ya, dan berulang kali dikatakan oleh Esra dan orang Lewi itu mengatakan bahwa ditegaskan bahwa hari ini hari kudus ya. Jadi pada saat hari kudus itu kita harus bersukacita ya Romo ya, di sini diingatkan. Persis. Jadi mungkin juga bisa dilihat demikian. Kenapa ditekankan bahwa hari ini adalah hari kudus dalam kaitan dengan sejarah keselamatan yang disampaikan dalam kitab Taurat itu? Maka yang dimaksudkan adalah bahwa kamu memang sudah lama di pengasingan, lupa akan apa yang menjadi firman Tuhan, pesan Tuhan itu. Maka mari bangkit. Hari ini adalah hari penyelamatan buatmu. Nikmati hari ini dan tata hidupmu dengan baik. Mungkin itu pesan yang di balik itu bisa kita pahami demikian. Sehingga mari buat harimu menjadi berarti. Jangan lewatkan kesempatan berahmat yang Tuhan kasihkan hari ini, supaya dengan demikian apa yang kudus yang diberikan oleh Allah itu kemudian tidak terbuang percuma. Jadi mungkin bisa dipahami demikian, sehingga kemudian juga ini menjadi sebuah poin refleksi buat kita untuk mengisi hari-hari hidup kita kan. Ya, karena setiap hari itu menjadi hari kudus buat kita kudus. Ya. Kalau kita bicara mengenai kudus, sesuatu yang suci. Ya. Dan dengan demikian kita harusnya membuat hidup kita itu menguduskan, tidak hanya buat kita tapi juga menguduskan orang lain. Ya. Dan
sudah jelas kalau hal yang kudus, hal yang suci, berarti menegasi, menolak apa yang sebaliknya dari itu. Hal yang kemudian hanya mendatangkan dosa, hanya mendatangkan kelaliman. Atau bahasa sederhananya adalah kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang kudus, tetapi justru kita isi dengan hal-hal yang kotor. Mulai dari pikiran kita, relasi kita dengan sesama juga tidak baik. Ya. Kita hanya membuat orang lain sesak, kesal, atau hanya mendatangkan dosa buat orang lain juga nggak benar. Tapi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nehemia tadi dalam bacaan pertama, sebuah pergulatan, sebuah perkembangan iman yang luar biasa. Mereka diminta untuk sadar bahwa ini peristiwa di mana mereka harus kembali menata kehidupan mereka. Hari ini, hari yang kudus, maka bersukacitalah. Gitu. Baik Romo. Romo, saya mau tanya nih ya Romo ya. Kalau kita hubungkan, saya itu kembali dulu, bahwa kalau kita kan sekarang menganggap bahwa semua hari tadi itu adalah hari kudus ya Romo ya, bukan hanya hari khusus seperti di kitab ini ya Romo ya. Jadi sudah selayaknya setiap hari kita selalu bersukacita dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang di dalam kitab ya, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, kemudian saya mau tanya nih Romo ya, mengenai keadaan kita saat ini gitu ya Romo ya. Dimana kan kita bulan lalu baru menjalani PKSN ya Romo ya, dimana dalam 1 bulan penuh kita bersama-sama kita mempelajari dan mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan yang sudah ditetapkan pada bulan tersebut ya Romo ya. Tapi kalau ini sih saya pengalaman pribadi ya Romo ya, semoga nggak mengalami yang lain ya Romo ya. Jadi kalau saya tuh belum mungkin dari Romonya gitu ya sudah mengatakan jangan terlalu berat-berat gitu ya kasihnya gitu ya. Udah bagus mereka mau datang, nanti takutnya di pertemuan berikutnya mereka nggak mau datang. Sementara kalau dibandingkan di kitab Nehemia ini, gimana mereka tuh benar-benar antusias semua, pria wanita, dan saya rasa mungkin juga dewasa, anak-anak, mereka semua tuh datang dan antusias mendengarkan, merenungi sampai mereka menangis, kemudian mereka mendapatkan pengharapan begitu ya, sehingga mereka bersukacita gitu ya. Itu sesuatu hal yang kontras ya Romo ya. Ya persis. Jadi terima kasih pengalamannya. Jadi kerap kali kan ada ketakutan, was-was. Ya udahlah jangan yang berat-berat deh, nanti malah hari ini datang, lalu pertemuan berikut nggak mau datang lagi karena ngomongnya itu terlalu berat untuk bisa diselami. Tapi mari kita coba kaitkan dengan bacaan pertama tadi ya. Nah, saya langsung dengan pertanyaan, apakah di dalam diri kita itu ada kerinduan atau tidak? Orang-orang Israel itu di dalam hati mereka itu ada sebuah kerinduan yang luar biasa, sehingga mereka kemudian menyediakan dirinya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ada kesungguhan hati, ada keterbukaan. Mereka sungguh menghormati, ada kelembutan hati, tidak berkeras hati untuk mendengarkan itu. Kalau itu dimulai dari kerinduan, membuka hati, maka saya pikir tidak ada yang namanya berat. Apalagi di dalam pertemuan bersama ada sharing. Betul. Kita bisa belajar banyak dari sesama. Belajar pengalaman, ya menimbah pengalaman dari sharing sesama yang mengikuti, kalau tadi dikatakan ya BKSN itu, kalau kita sudah memulai dalam tanda kutip masalahnya kalau ini begini, akhirnya juga kemudian kita bisa terperangkap dan pada akhirnya kita tidak bisa menyampaikan dengan baik. Ya, betul. Memang perlu ada sebuah dalam tanda kutip kehati-hatian atau kewaspadaan, tetapi tidak untuk ditakuti. Mari kita belajar, ini pesan yang luar biasa dari bacaan pertama dan juga menjadi pertanyaan buat kita. Apakah ada kerinduan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, meresapi firman Tuhan itu dan melakukannya dalam kehidupan kita atau tidak. Kalau orang kemudian merasa bahwa firman Tuhan itu begitu penting, maka
pertemuan-pertemuan pendalaman kitab suci setiap bulan September, atau juga setiap saat, setiap hari, dia tidak akan pernah melewatkan di dalam keluarganya untuk membaca firman Tuhan. Karena itu menjadi pedoman. Selalu dinyanyikan firman-Mu. Macam-macam. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkahku, terang bagi jalanku. Tetapi kita abaikan itu, maka kita lakukan saja apa yang menjadi kehendak kita. Sudah jelas kerap kali yang terjadi adalah kehendak kita yang kita utamakan, dan akhirnya bukan lagi hal yang benar dan pantas di hadapan Tuhan. Begitu. Ya. Seringkali kita lupa ya Romo ya, bahwa untuk kalau kita bisa menerima dan mengimani firman Tuhan itu akan menyelamatkan hidup kita ya Romo ya. Gitu ya. Orang digugat dalam tanda kutip. Saya minta maaf saya pakai kata konotasi itu, tapi orang disadarkan, saya udah salah. Tuhan mengajari saya untuk lakukan ini. Yang salah harus saya perbaiki. Kalau itu terus-menerus ada ruang di dalam berdiri untuk refleksi, untuk baca kitab suci, untuk renung, maka semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang baik. Orang yang terberkati, orang yang bijaksana juga untuk menata hidup. Orang Kristiani itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang arif, orang yang juga taat dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan, hayati dan lakukan dalam kehidupan. Gitu. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa permenungan dari bacaan dari kitab Nehemia pada hari ini. Kita diajak untuk merefleksikan diri kita sendiri dalam semua sikap, perilaku, dan tindakan kita ya. Apakah kita mau melakukan itu semua berdasarkan kehendak kita, atau kita mau mengikuti dari firman Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi rohani pada hari ini, dan kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin menyampaikan saran atau sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com, ataupun saran tersebut dapat sahabat kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan permenungan untuk edisi pada hari ini. Baik Romo Jimmy, mungkin Romo bisa menyimpulkan ya tadi apa yang poin-poin apa yang kita dapatkan dari bacaan dari kitab Nehemia, Romo. Baik Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, bacaan pertama hari ini kita belajar tadi kebangunan rohani yang luar biasa, dan lebih dari itu saya mau mengatakan beberapa poin. Pertama, orang-orang Israel memberikan kepada kita sebuah contoh yang luar biasa. Mereka memiliki kerinduan dalam hati dan diri mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar ungkapkan hal yang sama itu. Dan pertanyaan untuk kita adalah, apakah selama ini saya punya kerinduan yang sama seperti orang-orang Israel untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menghayati atau melaksanakan dalam kehidupan saya atau tidak. Juga dalam keluarga kita. Tadi dengan baik disinggung oleh Audrey, bagaimana pengalaman BKSN selama bulan yang lalu. Kerap kali kita kemudian membiarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Israel itu memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Baik, yaitu mereka sungguh menghormati sabda Tuhan. Dan oleh karena itu digerakkan juga untuk membuka hati dan diri mereka. Ada kelembutan hati dalam diri mereka. Mereka tidak lagi menjadi pribadi yang tegar. Dengan mendengarkan firman Tuhan, mereka membuka hati dan diri untuk dididik. Dan kemudian juga dituntun oleh firman Tuhan itu sendiri. Mereka menangis, lalu kemudian merubah diri. Saya udah salah.
dengan mau terus-menerus kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin tahu diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan harusnya menata hidup kita dengan lebih baik. Dan hal yang lain adalah mereka sungguh-sungguh mau memperbaiki diri mereka. Ketika kita menemukan diri kurang, lalu kemudian diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya dan berusaha untuk melakukannya, ada damai, ada sukacita. Dan itu sebuah penghiburan yang tadi kemudian dilakukan oleh orang-orang Israel, dikatakan kepada oleh Imam Ezra, oleh Nehemia, atau juga orang-orang Lewi kepada orang-orang Israel. Ada sukacita. Begitu. Ya, baik. Jadi selayaknya kita juga selalu memiliki sukacita ya, Persis, Romo ya, ya. karena ya itu sudah ditentukan, sudah dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci ya, gitu ya. Baik, baik Romo. Nah sekarang apa nih Romo, inspirasi dari Injil menurut Lukas nih yang menarik, dan saya rasa Injil Lukas kan kita sudah sering dengar ya Romo. Persis, ya, ya. Ini mengenai apa ya, berhubungan dengan perutusan ya Romo. Ya. Tapi saya rasa pasti ada yang lain yang lebih mendalam nih Romo. Kira-kira apa nih Romo? Ya, Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, benar seperti tadi Audrey katakan bahwa bacaan ini, perutusan ini sudah kerap kali kita dengarkan. Bahkan sudah kerap kali kita mendengar khotbah dari imam atau siapapun yang mau menjelaskan kepada kita tentang makna perutusan itu. Nah, hemat saya mari kita coba lihat dulu kenapa diutus 70. 70, iya. Betul. Nah, yang pertama, yang kedua, kenapa mereka diutus berdua-dua? Ini makna yang bisa kemudian kita gali dan bisa kita hidupi di dalam praksis hidup harian kita. Dan yang berikut, apa sebetulnya yang menjadi inti perutusan kita? Kalau kita katakan kita ini adalah pengikut Tuhan, apakah kita memiliki kesediaan? Saya tertarik dengan kata pembuka yang tadi Audrey katakan. Oke, Tuhan tidak pernah melihat keterbatasan, kelemahan kita. Yang dilihat adalah apakah kita memiliki kesediaan hati. Ya, betul. Dalam kaitan dengan itu, apakah kita memiliki kesediaan hati untuk memberi diri, menyambut dan menerima tugas perutusan itu. Ada banyak hal lain yang bisa kita gali, tapi menurut saya ini pokok yang kemudian bisa menjadi permenungan, bisa menjadi pegangan buat kita, supaya kita bisa terus-menerus menata hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kita memaknai tugas perutusan kita. Kerap kali kan kalau mendengar bacaan ini yang ada asosiasi kita, wah ini berbicara mengenai panggilan khusus. Panggilan khusus ya, Padahal panggilan untuk ini menjadi romo atau suster gitu ya. Panggilan untuk kaum berjubah aja. Ya, padahal ini adalah panggilan kita semua. Siapapun yang dibaptis, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan menjadi pengikutnya, ini berlaku untuk semua. Mendapatkan panggilan yang sama. Bagaimana memaknai hidup kita, ini adalah sebuah panggilan dan perutusan mulia dari Tuhan. Itu minimal inspirasi dari bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Luar biasa. Tuhan selalu mengajak kita, mendidik kita untuk sadar diri dan tahu apa yang mesti kita lakukan. Begitu. Ya, baik. Jadi kita semua dipanggil oleh Tuhan, baik itu mungkin ada panggilan sebagai yang berjubah, kemudian panggilan untuk berkeluarga, begitu ya Romo ya, panggilan sebagai orang tua, begitu ya, atau panggilan di tempat kerja, dimanapun itu semua adalah panggilan ya Romo ya, gitu ya. Nah, kemudian Romo ya, apa yang harus kita persiapkan dalam menanggapi tugas perutusan itu Romo ya? Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik. Yang perlu kita persiapkan seperti apa sih? Kerap kali, ini saya mau langsung ke contoh. Kerap kali ketika kita mendapatkan tugas atau tanggung jawab yang mesti kita selesaikan, kita lalu merasa begitu berat. Kita merasa saya nggak mampu. Kita merasa bahwa kenapa harus saya? Kita membentengi diri dengan banyak hal, mungkin juga untuk mencari aman buat diri,
Atau juga memang kita sadar bahwa saya punya kelemahan dan saya tidak sanggup untuk itu. Yang perlu kita siapkan dalam hati adalah keyakinan bahwa saya melaksanakan ini karena Tuhan yang percayakan kepada saya. Tugas di tempat kerjaan misalnya, kerap kali kita rasanya terlalu overload, bahkan kita udah nggak sanggup lagi. Kita tidak punya kemampuan atau keahlian untuk mengerjakan hal itu. Tetapi kalau ada refleksi yang lebih jauh ke sana bahwa Tuhan percaya, Tuhan tahu saya punya kemampuan seperti apa, dan untuk itu saya harus buka diri untuk bekerja sama dengan Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil sebetulnya juga tadi dikatakan mereka diutus dua-dua. Iya, betul. Itu perbutuh juga kerjasama. Mereka tidak diutus satu-satu. Iya. Diutus berdua-dua, maksudnya saling mendukung, saling menguatkan. Ketika ada tantangan, mereka bisa saling menghibur, mereka bisa saling meneguhkan. Ketika ada permasalahan, mereka bisa saling berdiskusi. Berdiskusi, bukan lalu kemudian satu yang melihat orang lain sebagai saingan. Kerap kali kan yang terjadi kita memperburuk situasi diri kita karena melihat orang lain sebagai saingan. Melihat kemudian sikut-sikutan dalam melaksanakan tugas kita dengan orang lain, kita sikut-sikutan. Dan ini akhirnya kalau kembali kepada bacaan Injil, misi perutusan mereka untuk membawa shalom, membawa damai, yang membahagiakan, yang mendatangkan sukacita, tidak hanya buat kita tapi juga orang-orang di sekitar banyak, kita itu tidak akan kesampaian. Tidak terlaksana Tidak terlaksana karena benar kita memulainya bukan startingnya itu udah nggak benar. Betul. Jadi menurut saya kesiapannya adalah kita punya iman, buka hati, dan biarkan Tuhan bekerja. Kalau Tuhan percaya, kalau Tuhan pilih, kalau Tuhan utus, sudah tentu Dia akan menyertai, Dia akan memampukan. Kalau kita baca Injil Matius bab 10 ayat 28 itu kan, jangan takut. Kalau saya yang utus, jangan takut, lakukan itu. Bahkan Dia katakan, saya utus kamu sama seperti serigala, domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ini pertanyaan yang menarik yang juga bisa kita renungkan. Dalam hidup saya itu, saya bisa laksanakan tugas saya dengan baik apa enggak? Betul. Sering kita khawatir loh. Saya khawatir apa yang sudah saya lakukan tuh benar belum ya, begitu loh. Karena kadangkala tuh tidak ada, kalau kita sekolah kan ada ya Romo ya, ada penilaian gitu. Tapi seringkali dalam hidup itu kan nggak ada penilaian yang pasti gitu loh Romo. Nah, persis di situ juga. Nah, mungkin ini baik juga ada ruang dalam diri kita untuk bermenung, berefleksi. Kita diberi waktu yang luar biasa, maka evaluasi diri itu juga penting. Tugas saya sebagai seorang ibu hari ini, sepanjang hari ini sudah saya lakukan dengan baik apa enggak? Nah, kita jangan membayangkan tugas itu seperti pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, spektakuler, tapi kita melakukannya dari hal-hal yang sederhana. Dari hal-hal keseharian ya. Keseharian hidup kita. Saya itu tertarik dan sangat terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Lakukan hal yang sederhana asal kamu lakukan dengan penuh cinta. Itu tugas dan pekerjaan kita. Hal yang sederhana, nggak perlu kemudian mendatangkan decak kagum, puja-pujian dari orang lain. Kita lakukan dengan penuh cinta. Itu bagian dari tugas panggilan perutusan kita. Kerap kali yang terjadi kita nggak menjadi pembawa damai, Bu. Iya, betul. Kita malah kemudian menjadi pembawa kebinasan buat sesama. Betul. Kehadiran kita, orang lain lihat kita, aduh ngapain saya harus ketemu ini setan satu ini. Menghindar ya. Orang lain udah lihat kita aja udah takut, dipenuhi dengan ketakutan, nggak ada damai. Maka ada yang salah dalam kesadaran kita tentang hidup kita, panggilan kita seperti apa. Dan mari kita coba untuk kembali mengingat, saya dibekali oleh Tuhan melalui meterai perbaptisan, saya terima tugas ikut ambil bagian dalam tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Maka saya harus tata hidup saya dengan baik. Saya diutus untuk membawa damai. Kalau evaluasi diri saya pribadi, hari ini saya gagal, Tuhan bantu saya supaya saya bisa bawa shalom, saya bisa bawa damai untuk sesama. Begitu.
Baik, kesannya Nah, itu kayak sesuatu yang mudah, tapi itu sangat sulit untuk membawa damai. Karena di sini persis. dari tadi saya bisa berpikir ya Romo Nah, ya. Jadi ada satu refleksi yang harus saya refleksikan bahwa apakah yang saya lakukan itu membawa kedamaian atau membawa kedamaian bagi saya atau atau orang lain. bagi orang lain ya Ya, Romo. Jadi diperbandingkan kita ya. merefleksikan semua yang kita lakukan itu apakah itu hanya untuk kita atau bisa untuk Jadi sesama begitu ya. imbasnya buat sesama, Iya, apakah itu kemudian mendamaikan atau iya, tidak? Benar, mungkin hal lain yang juga dalam kaitan dengan apa yang dikatakan Audrey, mari kita memulai sesuatu dalam dan atas nama Tuhan. atas nama Tuhan. Iya, Kita berdoa. iya, Mulai hari ini, pagi ini bangun berdoa, Tuhan, saya tahu saya punya kerapuhan. Kerap kali saya menjadi orang yang gak sabar. iya betul. Bantu saya Tuhan agar hari ini saya bisa menjadi pribadi yang sabar. Sehingga dengan demikian saya bisa menghadirkan damai. Memang gampang dan mudah untuk dikatakan, diomongkan seperti ini, Iya, Bu, ya. betul, Tetapi betul. juga dalam praksis hidup harian kita banyak kegagalan. Tapi kalau kita menyerah pada keterbatasan manusiawi kita, hemat saya, ada yang kurang Betul. dalam diri kita sebagai orang Kristiani. Betul, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik Yang buat terbaik kita. Kita buat adalah kita. citra diri dari Allah Ya, ya. persis. Kita menyerah terhadap Ya, itu ya keadaan gitu ya Romo ya. kita harus bergerak melampaui itu karena ada roh Tuhan yang kita terima, roh Tuhan yang menuntun, memampukan kita untuk melaksanakan. Dalam bahasa Santo Fransiskus Assisi, doa dia adalah, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, dan seterusnya. Dan yang berikut, Tuhan, mampukan saya untuk melakukan apa yang setahuku Engkau kehendaki untuk aku perbuat di dalam hidup saya, khususnya hari ini. Jadi mampukan saya supaya saya bisa melakukan yang terbaik. Setiap hari kita diminta untuk berefleksi ya, persis, Romo ya. Baik, Romo, benang merah apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini, Romo? Baik, saya mau mengatakan begini, Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Tuhan memanggil kita dalam kapasitas apapun kita, dan Dia sungguh percaya kita. Oleh karena itu Dia utus kita. Maka buka hati dan diri untuk selalu menyediakan hati dan diri untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita juga dimampukan untuk, kalau belajar dari perutusan itu, bekerja sama. Bekerja sama tidak hanya dengan Tuhan, biarkan Tuhan memampukan, tapi juga dengan orang lain. Dan yang lain adalah, jangan sampai kita lupakan apa yang dimaui oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk lakukan itu hanya melalui membaca firman-Nya, merenungkan. Bacaan pertama memberikan kepada kita penegasan yang luar biasa. Maka keluarga-keluarga mari. Kalau selama ini kita kerap kali atau bahkan kita lupa untuk baca kitab suci, buatlah komitmen dalam keluarga. Baca satu perikop, itu udah luar biasa. Sama-sama renung, itu udah luar biasa. Biarkan Tuhan yang berbicara, biarkan Tuhan yang berkarya. Kalau ada Tuhan, niscaya segala sesuatu dimungkinkan. Sekarang menjadi yang terbaik ya, Romo pasti ya. yang terbaik. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Baik, terima kasih Romo Jimmy. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang kita canangkan dalam diri kita masing-masing untuk yuk kita baca kitab suci setiap hari dengan keluarga. Dengan demikian kita berusaha untuk nggak hanya untuk diri kita, juga untuk anak-anak, untuk mengerti dan memahami Tuhan mau bicara apa sih dalam hidup kita, gitu ya. Karena itu semua ada di dalam kitab suci, ya gitu ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara untuk edisi pada hari ini, dan kita akan tutup untuk edisi hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang
kami dengarkan, kami renungkan pada kesempatan ini. Engkau tahu kerapuhan diri kami sebagai manusia. Melalui firman-Mu Engkau mengajari kami untuk dekat padamu, untuk memahami kehendak kasih-Mu, dan untuk dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami. Maka di tengah kerapuhan kami, keterbatasan kami sebagai manusia, kami mohon kuatkanlah kami, bimbinglah kami, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu, menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sadarkanlah kami pula untuk membuka hati dan diri menerima tugas panggilan dan perutusan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Semoga Engkau berkarya di dalam diri kami, memampukan kami untuk dapat melaksanakan panggilan kami, untuk dapat melakukan apa yang setahu kami Engkau kehendaki untuk kami perbuat dalam kehidupan kami. Demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Para saudara sekalian, niat-niat baik kita, seluruh hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian inspirasi rohani dan acara Oase Rohani Katolik edisi pada hari ini. Romo Jimmy Hendrik Tomat OFM dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian sahabat untuk edisi pada hari ini. Mari mulai sekarang kita canangkan untuk tetap untuk bersama keluarga, untuk bersama-sama untuk membuka kitab suci, dan kami pamit undur diri. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh kasih, dan tetap terus menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita. Tuhan memberkati.